Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Okta Amelia dari Prodi D3 Produksi Tanaman Pangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan arti penting matematika. Yang pertama ada sejarah matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathema, yang artinya sesuatu yang dipelajari. Dan dalam bahasa Belanda yaitu wiskunde, yang artinya ilmu pasti. Menurut James dan James 1976, matematika adalah pola pikir terorganisir bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasi dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Yang kedua ada karakteristik matematika. Pertama, objek yang dipelajari abstrak. Yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata. Kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika atau empiris. Artinya, kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti ilmu fisika atau biologi. Yang ketiga, pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Pemberian atau penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya, dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui latihan-latihan soal. Banyak kegunaan kebenaran berdasarkan logika antara lain. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Adapun karakteristik matematika yang selanjutnya yaitu ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi dan menguasai materi sebelumnya. Contohnya, ketika akan mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. Yang kelima, menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya, penjumlahan menggunakan simbol plus, sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. Yang keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lain. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lainnya. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Belajar matematika. 1. Cara berpikir matematika itu sistematis, melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis. Sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang lebih mudah. Yang kedua, secara deduktif. Kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Yang ketiga, belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Masih ingatkah saat mengerjakan soal-soal matematika, kita harus memperhatikan benar-benar berapa angkanya, berapa digit 0 di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. Jika kita tidak cermat dalam memasukkan angka, melihat grafik, atau melakukan perhitungan, tentunya bisa menyebabkan akibat yang fatal. Jawaban soal yang kita peroleh
menjadi salah dan kadang berbeda jauh dengan jawaban yang sebenarnya. Yang keempat, belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. Saat kita mengerjakan soal dalam matematika yang penyelesaiannya sangat panjang dan rumit, tentu kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, tidak kalah pentingnya, sebenarnya banyak penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Tentunya, dalam dunia ini menghitung uang, laba dan rugi, masalah pemasaran barang, dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia ini pasti menyentuh yang namanya matematika. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.